Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, Oman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kembali kita masuk ke tafsir Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita sudah membahas makna al-falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Berdoalah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhannya falaq. Falaq ini ada beberapa penjelasan para sahabat. Di antara makna falaq dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, al-falaq itu adalah as-subh. Sehingga maknanya aku berlindung dengan Tuhannya waktu subuh. Nah, dan menurut Ibnu Abbas, tafsir lain dari al-falaq itu adalah al-khalq. Al-khalq artinya makhluk. Ya, khalaqa yakhluqu khalqan. Khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan, khalqan ciptaan atau makhluk. Nah, sehingga kalau dimaknai seperti itu, maka kita berdoa, aku berlindung dari Tuhan seluruh makhluk. Tuhan seluruh makhluk. Karena makhluk itu, Rob itu artinya dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dan dia yang mengatur. Sehingga semua makhluk itu yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang menguasai adalah Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa kadza qala ad-Dhahhak, seperti itu juga yang dikatakan oleh ad-Dhahhak, ya, bahwa amarallahu nabiyahu ay yata'awwadza min khalqi kulli. Allah perintah kepada nabinya agar berlindung dari seluruh makhluk, berlindungnya kepada Allah. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, ya, Ka'ab al-Ahbar, sahabat yang lain mengatakan al-falaq itu adalah baitun fi jahannam, sebuah rumah yang ada di dasarnya jahannam. Idza futiha saha jami'a ahlin nar, saha jami'u ahlin nar min syiddati harrihi, maka berteriaklah seluruh penghuni jahannam karena panasnya. Jadi jahannam itu sudah sangat panas. Ketika rumah bernama al-falaq ini dibuka, ya, maka dia menjadi semakin panas. Nah, jadi kalau dimaknai seperti itu, maka a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari rumah yang ada di jahannam. Artinya kita berlindung mudah-mudahan tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Nah, karena neraka itu bertingkat-tingkat, yang masuk neraka jahannam itu adalah orang-orang kafir. Yang masuk neraka jahannam itu adalah orang-orang kafir. Adapun orang iman tidak masuk ke dalam neraka jahannam, tapi neraka yang lain. Contohnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, ya, neraka wail itu
diciptakan untuk orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Nah itu. Tapi kalau orang kafir, ya orang musyrik, orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam. Sehingga dengan mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq, artinya saya berlindung dari Allah Tuhannya yang menciptakan neraka jahanam. Mudah-mudahan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kemudian An Zaid ibni Ali an abaihi annahum qalu al-falaq, adapun falaq itu adalah jubbu fi qahri jahannam alaihi liqa'un. Falaq itu menurut sahabat yang lain, ya, falaq itu adalah sumur yang ada di dasarnya jahanam yang memiliki tutup. Kalau tadi rumah, ini sekarang sumur. Allahu a'lam, kita tidak bisa melogika ya. Pokoknya apa yang disampaikan oleh akhar para sahabat kita percaya. Nah, fa idza kusifa anhu kharajat minhu nar. Ketika sumur ini pintunya dibuka, maka keluarlah ya api dari situ, tasihu minhu jahannam min syiddati harri ma yakhruj minhu. Bahkan neraka jahanam pun ikut berteriak, ikut bergemuruh saking panasnya hawa dari sumur tersebut. Masya Allah. Ini makna dari sahabat yang lain. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sini. Nah, dan makna yang lain ya, al-falaq huwa min asma'i jahannam. Ada juga sahabat yang mengatakan al-falaq itu adalah salah satu dari nama lain dari neraka jahanam. Qala Ibnu Jarir was-shawabu al-qaul awwal annahu falaqus subh. Nah, wa hadha huwa as-sahih wa huwa ikhtiyarul Bukhari rahimahullah fi sahihi. Namun dari sekian tafsir ini yang dipilih oleh Imam Bukhari dan yang paling sahih, makna al-falaq itu adalah as-subh, Tuhannya subuh. Namun meskipun di situ tidak tidak menyalahkan tafsir yang lain. Jadi kalau ada perbedaan dari para sahabat, maka semuanya bisa dipercaya. Adapun kita boleh memilih salah satu tanpa menyalahkan yang lain. Wa qawluhu min syarri ma khalaqa. Tadi qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaqa. Ai min syarri jami'il makhluqat. Maksudnya adalah dari jeleknya seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk. Wa qala Thabit al-Bunani wal Hasan al-Basri, ya, min syarri ma khalaqa khalaqallahu jahannam wa iblis wa dzurriyyatihi mimma khalaq. Itu adalah Allah menciptakan jahanam. Kita berlindung mudah-mudahan tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa iblis, Allah juga menciptakan iblis dan itu punya sifat yang sangat jelek dan kita juga berlindung dari iblis. Wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunannya. Iblis itu kan punya 5 anak turun yang masing-masing punya tugas untuk menyesatkan manusia. Ada anaknya yang bertugas di pasar. Makanya pasar itu adalah tempat paling jelek. Lah pasar tempat paling jelek itu karena di situ seringkali banyak kedurhakaan, banyak riba dan sebagainya. Kalau pasar dulu tempatnya ya di pasar Legi, pasar Pon gitu. Sekarang pasar bisa masuk rumah lewat aplikasi. Ya, pasar online dan sebagainya. Mall, apalagi kalau di mall itu ya, masya Allah. Ada orang yang suka ke mall untuk cuci mata katanya. Memang matanya kotor, justru melihat di sana lebih kotor lagi. Nah, wa mimma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari jeleknya ghasik, ya. Jeleknya ghasik. Ghasik itu waktu malam. Idza waqaba, ketika gelap apa waktu malam. Qala Mujahid ghasikil lail idza waqaba ghurubasy syams. Ya, yang dimaksud ghasikil lail, ya, gelapnya malam adalah ketika
waqaba ghurub syams, ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari, maka ada hadis, mungkin di sini tidak tertulis. Ada hadis kalau menjelang matahari terbenam itu anak-anak disuruh masuk ke rumah, karena itu waktunya jin keluar. Pintu-pintu jendela ditutup, ya, dengan membaca Bismillah. Kalau misalnya nanti sudah selesai waktu maghrib, boleh keluar. Nah, sekarang malah banyak yang namanya sunrise apa menyaksikan matahari terbenam gitu ya, sunset. Ya, melihat matahari terbenam. Karena itu waktu-waktunya setan keluar. Ada lagi orang yang kemarin sempat tanya, Ustaz, saya itu nyimpan uang, tapi uang itu selalu hilang. Kenapa? Saya bilang, kalau pelakunya manusia ya berarti jenengan kurang rapat. Ini saya pastikan rapat, ini bukan manusia, jin. Iya, katanya ada orang indigo yang bisa melihat tuyul berkeliaran dekat rumahnya dia. Saya bilang tuyul itu tidak, jin atau tuyul itu tidak mampu membuka sesuatu yang ditutup dengan bismillah. Pintu ditutup dengan baca bismillah, jendela tutup baca bismillah, dompet ditutup bismillah, ya. Dompet ditutup baca bismillah. Apa tempat uang ditutup baca bismillah. Dia tidak mampu melewati itu. Bahkan air minum, ya, air minum yang kalau misalnya tidak ada tutupnya, ditutup dengan kayu dengan baca bismillah, ini jin tidak bisa masuk ke situ. Itu masya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Jadi kalau membaca bismillah itu bisa bermanfaat untuk seluruhnya, ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, wa qala az-Zuhri wa min syarri ghasikin idza waqaba, yaitu asy-syamsu idza gharabat, ya, matahari ketika terbenam. Maka matahari ketika terbenam ini salah satu waktu larangan sholat dan menguburkan jenazah. Kalau sudah terbenam boleh, tapi kalau dalam proses dia mau terbenam ini tidak boleh sholat, dan tidak boleh tidak boleh memakamkan orang. Nah, wan afiya wa qatadah idza waqaba al-lail. Nah, kalau menurut Qatadah, ketika malam sudah pergi, ini justru mendekati subuh, ya, mendekati subuh. Wa qala Abul Muhazzim an Abi Hurairah wa min syarri ghasikin idza waqaba. Waqaba ay kaukaba, yaitu nama bintang, ya. Ini masalah bintang. Makna lainnya dari bintang. Qalat Aisyah berkata radhiyallahu anha, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang biadi dengan tanganku, fa'arani al-qamar hina tala'a, ya, maka dia memperlihatkan bulan kepadaku ketika terbitnya bulan. Waqala, dan bersabda Nabi, ta'awwadhi billah, ya, ta'awwadhi billah, berlindunglah kepada Allah, min syarri hadza al-ghasib, dari jeleknya ini, ya, ketika dia waqaba, terbenam. Wa qawluhu wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari jeleknya an-naffatsat fil 'uqad, orang-orang yang meniupkan naffatsat. Naffatsat itu meludah dengan sedikit napas. Kalau orang jambi-jambi gitu kan, itu namanya naffatsat. Ini, ya, nafasnya dukun sihir ini menjadi wasilah untuk jin untuk menjadi bukhul dalam tubuh kita. Hati-hati. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian yang suka minta-minta air untuk macam-macam. Kalau yang dimintai air itu betul-betul ulama, itu
nafasatnya tadi adalah zikir, sehingga itu bisa menjadi sumber obat. Tapi kalau itu nafasatnya dukun, ya, dukun ini kadang-kadang sekarang susah dibedakan antara dukun dengan ustadz pacaannya podo, wangel ini. Nah, ketika dia meniupkan nafasat di situ, itu adalah sumber bukhul. Sehingga kalau diminum seperti ini, maka itu akan menjadi rumah jin yang ada dalam tubuh kita. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Jadi bukhul itu bisa bermacam-macam, termasuk nafasat ini. Wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari jeleknya dukun-dukun yang nafasat fil uqad, meniupkan, ya, di dalam bungkulan. Kalau dulu tukang sihir itu ngambil bungkulan apa itu ditiupkan, di situ masuk sihirnya. Nah, sekarang macam-macam, ya, media masuknya macam-macam. Saya pernah nonton di YouTube mantan dukun sihir yang mantan, dia akhirnya bertobat kepada Allah karena dia ingin menyihir seseorang, nggak tembus-tembus. Bahkan jin yang paling kuat disuruh nggak tembus-tembus. Kenapa? Karena jin itu pergi ke sana untuk bawa, kalau sekarang gitu bahasa kita kayak paku atau apa. Setiap ke sana orangnya nggak ada. Padahal manusiawi dukun itu bisa melihat ada dia. Jinnya disuruh datang nggak lihat. Ternyata setelah ditanya jinnya, dia nanya kepada jinnya, saya melihat dia ada, kenapa kamu bisa lihat dia tidak ada? Ya selama dia baca bismillah saya tidak bisa lihat dia. Ini pengakuan dari jinnya. Sehingga kalau panjenengan kita semua tidak lupa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, insyaallah aman dari situ. Bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis itu kena sihir lumpuh. Sehingga pada saat dia menyampaikan hadis itu orang-orang melirik dia. Terus dia ngomong, kenapa kalian melirik saya? Mengajarkan doa sakti kok jenengan kena juga. Ini gara-garanya saya waktu itu lupa baca doa ini, makanya tembus. Ya, lupa baca doa ini makanya tembus. Ya, ini harus kita baca bismillah. Termasuk dalam penjelasan hadis Abu Dawud kalau tidak salah, orang yang masuk kamar mandi itu biasanya doanya kurang sempurna. Masuk kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika as'aluka. Le as'aluka minta digoda nanti. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung, ya, minal khubuthi wal khaba'ith, dari jeleknya jin, baik jin laki-laki maupun jin perempuan, karena di WC itu tempatnya jin. Bagi orang-orang yang indigo bisa melihat di situ banyak jin. Nah, ketika kita baca doa itu, maka kita tidak akan diganggu oleh jin. Insya Allah tidak akan diganggu oleh jin. Ning, jin bisa bebas melihat aurat kita. Wah, tiba no. Tapi ketika kita mulai dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka jin selain tidak bisa mengganggu, dia juga tidak bisa melihat aurat kita. Ditutup dengan ucapan bismillah. Jadi jin itu ketika kita baca bismillah dalam hadis di surat Al-Fatihah kemarin, jin itu tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan kekuatannya mengecil seperti lalat, tidak mampu ngapa-ngapain. Bahkan melihat kita pun tidak sanggup, apalagi mengganggu kita. Kalau kita sudah bismillah dengan keyakinan hati kita yakin. Tapi kalau hatinya tidak yakin, ya baca taus, baca bismillah, tidak mempan-mempan. Karena apa? Ini butuh keyakinan. Bagaimana caranya yakin? Ya dilatih, diasah, dilatih, sering-sering berdoa, ya, dirasapi maknanya bismillah. Terutama kalau panjenengan belajar namanya kitab tauhid asma wa sifat, bagaimana kekuasaan Allah, nama-namanya Allah, jenengan akan berarti Allah itu begini ya. Nah, kita itu kan takut pada seseorang biasanya karena cerita orang. Misalnya ada ustaz, HP ini. Kadang-kadang kita belum pernah dengar dia, tapi omongannya orang tentang dia itu sudah wow gitu. Maka kita menganggap itu wow. Ada guru yang tegas. Kadang-kadang gurunya belum kenal tapi sudah wedi kabeh. Ya. Takut semua. Kenapa? Karena ceritanya orang-orang
Lah kita itu ndak pati nganggap Allah tuh hebat itu karena ndak kenal. Coba kalau kita betul-betul kenal asma dan sifatnya Allah, oh, nggak ada yang lebih hebat daripada Allah. Berhubung kita nggak kenal, makanya ini aku punya ini kira-kira Allah mampu nggak ya? Kira-kira saya berdoa ini dikabulkan nggak ya? Sama dengan misalnya kita datang kepada orang, Pak, minta uang. Kira-kira kalau aku minta uang sama bapak ini dikasih apa enggak ya? Karena kita enggak tahu siapa dia. Coba seluruh orang bilang, kamu datang ke sana minta berapa, pasti dikasih. Oh, ke sana pasti yakin mesti dikasih. Iya, ini kalau cerita orang. Tapi ini sekarang Allah yang bercerita melalui Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan ini pasti benarnya. Nah, kadang-kadang kita tuh enggak kenal itu, makanya dengan Allah itu enggak pasti bisa tawakal. Nah, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan membahas masalah asma'illah wa sifatillah. Asma nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Bagaimana hebatnya Allah, sayangnya Allah dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi makna dari min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Jadi ketika dari jeleknya tukang sihir yang meniupkan dalam bukhul. Nah, bukhul ini bisa berupa apa saja, Bapak Ibu sekalian. Bukhul ini bisa berupa apa saja. Salah satunya tadi adalah ketika dukun itu menjampi-jampi dengan mantra-mantranya, maka itu jadi bukhul. Ketika kita minum itu jadi masalah. Ini yang agak susah ya, agak susah sekarang. Ada anak nakal dikasih minum sembuh nakalnya. Ini pertanyaan ini. Ini air doa atau air mantra yang bisa menundukkan anak. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita sekarang. Ya, ini hal yang tidak masuk akal. Ada orang mau ujian, pulpennya di sebul, pulpennya kayak iso nulis dewe. Ini pertanyaan ini. Apakah ini hanya sekedar sugesti atau memang di situ ada jin yang berperan? Nah, ini perlu ditelusuri. Yang kedua, bukhul itu bisa berupa jimat. Jimat sesuatu yang diyakini punya kekuatan, baik berupa cincin. Nah, kayak Pak Gito punya cincin cincin aki, kalau itu diyakini, wah, aku pakai cincin ini aman. Nah, itu berarti namanya syirik. Itu masuk ke ranah jimat. Tapi kalau ini mantap ini, kira-kira aku ngantemi orang pakai ini, kira-kira ya, nah itu tidak termasuk. Ini kalau diyakini ada kekuatan tertentu. Ada kadang-kadang bukul itu dipakai gelang, baik gelang yang ada rajahnya maupun kadang-kadang cuma benang hitam. Kadang dia anak kecil, ya, dalam sebuah hadis itu anak kecil itu diikat benang hitam baik di kaki atau di tangan atau kadang-kadang di sini. Katanya untuk tolak bala. Kata Rasulullah, selama kamu nggak ngelepas itu kamu syirik, nggak Islam kamu. Rasulullah. Kadang-kadang termasuk jam seperti ini bisa jadi syirik kalau kita yakini punya kekuatan tertentu. Ya, termasuk yang sekarang banyak ini masalah batu-batu yang dianggap punya kekuatan. Kalau masih ranah kekuatannya itu kita anggap ini batu mengandung ion yang bisa begini, itu masih mungkin aman, selamat mungkin. Tapi kalau sudah, wah, dengan batu ini badan saya bisa sehat, bisa begini, oh ini ada kekuatannya dan sebagainya, yang larinya ke arah kekuatan-kekuatan tertentu di luar kekuasaan Allah, maka ini hukumnya syirik. Atau kadang-kadang di sabuk. Nah, kalau saya pakai sabuk ini, maka saya kebal. Kadang rompi, kadang songkok. Kalau di Kalimantan itu ada yang namanya minyak bintang. Pernah dengar ya? Itu saya pernah lihat sendiri. Jadi ada keluarga yang tabrakan ininya patah, harus operasi ini, harus operasi. Kalau tidak operasi tidak bisa. Pulang paksa dari rumah sakit. Malam itu dibawakan temennya minyak dalam botol kecil begini, terus ngambil kapas,
Ya, kapas secuil, masukkan ke minyak itu diambil, masukkan ke pisang emas, makan, dimakan sama dia. Maka besoknya sudah ngangkat semen, udah nggak ada apa. Nah, itu juga termasuk bukhul. Ya, rumah-rumah jin. Dan yang paling parah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang bukhulnya rumah jin ini juga bisa digambar-gambar makhluk hidup. Ada teman saya itu tukang ruqyah, meruqyah sampai hampir sejam tidak mempan-mempan. Ya apa ya tidak mampu gitu ini. Terus, oh jangan-jangan karena ada ini, akhirnya tolong boneka-boneka, gambar-gambar timbul, foto-foto itu ditutup semua dulu, baru diruqyah selesai. Nah ini juga bisa menjadi tempatnya jin. Itu namanya pukul. Nah, fil haditsil akhar anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril jaa ila Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Jibril, istakaita ya Muhammad, apakah engkau sakit wahai Muhammad? Faqala, maka bersabda Nabi, na'am ya. Faqala, maka berkata Jibril, bismillahi arkika min kulli da'in yu'dika wa min syarri kulli hasidin wa ainik Allahu yasfi. Ini adalah doa dari malaikat Jibril yang bisa kita pakai ya. Dan hadisnya hadis Tirmidzi dengan kedudukan yang sahih ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, arkika, aku meruqyahmu, menjampimu, min kulli da'in yu'dhik, dari semua penyakit yang menyakitimu, wa min syarri kulli hasidin wa ainin, dan dari jeleknya setiap orang yang hasad, orang yang dengki, dan ain. Ain ini kadang-kadang muncul karena orang benci, dengki, dendam, kadang-kadang karena muncul dari sesuatu yang terlalu kagum dan sebagainya. Ini namanya ain, penyakit ain. Allahu yashfi, semoga Allah menyehatkanmu, menyembuhkanmu. Wala'alla hadza kana min sakwahu alaihi salam hina suhira, dan ini juga mungkin termasuk bentuk ruqyah ketika Nabi disihir. Tsumma afahu Allah taala wa safa, lalu Allah menyembuhkannya dan menyehatkannya. Wa radda kaida sahara al-hasad fil yahudi fi rusihim. Jadi waktu itu yang menyihir itu adalah orang Yahudi. Nah ini juga ada pengalaman Bapak Ibu sekalian. Dulu saya memahami bahwa ada memang hadis, ya, hadis ini ada hadis yang menyatakan bahwa ketika Nabi disihir, ya, kemudian ketahuan yang menyihir adalah labid, ya, labid dari orang Yahudi. Gitu. Kemudian bagaimana kalau kita kembalikan? Gitu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak mau membekasi, meninggalkan jejak bahwa saya membalas perbuatan tukang sihir. Maka waktu itu saya memahami bahwa sihir ya nggak bisa dikembalikan, pokoknya hanya diobati, dilepaskan. Nah, diobati dan dilepaskan begitu saja. Dan memang orang yang biasanya mengembalikan sihir ini adalah dukun juga. Jadi ketika kita terkena santet, nanti dukun ini yang bisa mengembalikan sihir. Nah, setelah itu nanti yang sama juga gitu, terus nanti menyerang karena ini kuat-kuatan dana ini, karena dukun itu kan dibayar itu. Dukun itu dibayar. Dukun itu dibayar. Bayar kalah, menang, harus bayar berapa. Jadi terjadi alat pertempuran. Waktu itu saya memahami, ya kita tidak boleh mengembalikan berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan yang bisa mengembalikan ini adalah dukun. Sampai pada suatu saat saya berguru kepada seorang ustadz yang mengatakan boleh dikembalikan dengan cara berdoa kepada Allah. Dan saya waktu itu praktek
ada seseorang yang disantet begitu waktu itu. Kemudian saya diminta tolong untuk coba kembalikan santetnya. Wah, nggak bisa saya kembalikan santet. Oh, saya nggak bisa apa-apa. Tapi dia yakin betul karena dia punya dukun. Ini zaman dulu ini. Dia punya dukun. Jadi dukunnya ini perang-perangan tapi masih terus. Gimana caranya? Akhirnya saya bilang, ini dukunnya ada, saya tidak bisa lihat, saya tidak tahu, saya tidak bisa merasakan, saya hanya bisa berdoa. Jangan lihat ya dukunnya yang sana, karena mereka kan pakai mata jin, bisa saling melihat gitu ya. Saya hanya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wasallam. Ya Allah, kalau dia memang dukun dan jahat dan mensantet, hancurkan dia. Keluar gitu. Dukunnya ngomong, hancur itu kan. Dia udah tidak bisa bangun itu. Seketika ini sembuh. Oh, sakti Pak, enggak. Saya nggak tahu, nggak lihat. Kalau dia bohong ya mungkin dia juga bohong. Tapi alhamdulillah pasiennya sembuh waktu itu. Nah ini berarti kalau misalnya jenengan betul-betul yakin bahwa doa jenengan dikabulkan oleh Allah, ketika ada orang yang mengganggu Allah, hancurkan orang ini. Itu boleh. Tapi kita tidak minta kepada dukun, mintanya kepada Allah. Hancurkan dia ya Allah, hancurkan dia. Dan kita yakini kekuatan Allah itu jauh lebih besar daripada kekuatan selain Allah. Nah, ini ilmu ya, ilmu yang bisa diamalkan. An Aisyah qalat, berkata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira, ya, Nabi waktu itu disihir, hatta kana yara annahu ya'ti nisa wa la ya'tihinna. Nabi itu disihir seakan-akan sudah mendatangi, sudah mengumpuli istrinya, padahal dia tidak pernah mengumpuli istrinya. Ya, qala Sufyan wa hadza ashadda ma yakuna min asy-syihr. Dan ini adalah sihir yang terbesar sebenarnya. Jadi sihir terbesar itu adalah sihir yang di situ ada hubungannya mengganggu kehidupan rumah tangga. Jadi sihir yang paling besar itu memang mengganggu rumah tangga. Itu ada di surat apa namanya? Al-Baqarah itu, ya. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai ayat untuk meruqyah kalau ada masalah dengan rumah tangga. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Ya, jadi sihir yang paling besar yang mereka pelajari dari malaikat Harut Marut itu adalah ya memisahkan bainal mar'i, antara seseorang wa zawjih dan pasangannya. Nah, ini sihir yang paling besar. Termasuk diantaranya Nabi waktu itu disihir dengan ini, bagaimana dia seakan-akan ya sudah mendatangi istrinya, padahal dia tidak pernah mendatangi istrinya. Nah, faqala, maka berkata Nabi, bersabda Nabi, ya Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, alimti anna Allah qad aftani fima istaftaituhu fi. Hai Aisyah, apakah kamu tahu sesungguhnya Allah sudah menjelaskan kepadaku sesuatu yang aku minta fatwa, minta penjelasan. Jadi saya tuh merasa aneh dan saya tanya kepada Allah dan Allah sudah memberikan jawaban. Ya karena istrinya ya tanya-tanya juga, kenapa kok Nabi tidak pernah mendatangi istrinya tapi dia merasa sudah mendatangi istrinya, maka Nabi minta petunjuk kepada Allah. Ini ketika Nabi
disihir ini bukan berarti Bapak Ibu sekalian bahwa Nabi itu orangnya lemah. Tapi semua kejadian yang ditimpakan kepada Rasulullah itu kadang-kadang untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Salah satunya Nabi itu pernah sholatnya salah. Pernah toh? Hanya ada hadis, bukan berarti Nabi berarti tidak konsentrasi, bukan. Itu bentuk Allah memberitahu umat gini loh caranya kalau kita salah dalam sholat. Coba kalau misalnya Nabi tidak pernah salah dalam sholat, terus kita salah, terus kita iya, masuk ulang aneh gitu kan? Ya, Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika ada orang buta yang datang, ada wa tawalla. Itu bukan berarti akhlaknya Nabi rendah, bukan, tapi untuk mengajari umatnya. Ya, kalau kita itu tidak boleh mengabaikan orang yang ingin belajar agama sehina apapun dia. Nah, sama dengan ketika Nabi kena sihir ini bukan berarti cari Nabi lalu kena sihir. Bukan itu, tapi untuk mengajarkan bagaimana cara mengobati sihir. Nah, salah satunya adalah itu. Maka Nabi bersabda, "Atani rajulan," ada dua orang laki-laki yang datang padaku, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Maka salah satunya duduk di atas kepalaku, ya, dan yang lain duduk di bawah kakiku. Faqala alladhi 'inda ra'si, maka yang di atas kepalaku berkata, dan akhar pada yang lain, ya, pada yang duduk di kaki, ma balal rajul, kenapa laki-laki ini, kenapa Nabi Muhammad ini? Allah berkata, siapa rajul yang lain, matbubun, oh dia disihir ini. Wa man tabbahu, siapa yang berani menyihirnya? Labid bin Aqsam, rajulun min Bani Zuraikin, Khalifah al-Yahud. Oh, ini yang mensihir adalah Labid bin Aqsam, seorang laki-laki Bani Zuraikin, ya, yang dia adalah blok sumpahnya orang Yahudi. Karena munafikon, dia adalah orang munafik. Jadi artinya dia sebenarnya kelihatannya Islam gitu ya. Qala wa fima, dan di dalam apa? Pakai apa buhulnya? Qala berkata al-akhar, ya. Ini percakapan antara malaikat Jibril dan Mikail untuk memberitahu Nabi apa yang dialami oleh Nabi. Jadi kadang-kadang Nabi itu diberitahu oleh malaikat, tapi tidak langsung diajak ngomong, tapi Nabi menyaksikan adalah malaikat yang berbicara. Seperti Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu kan ketika dia sudah punya istri 99, ya. Kemudian dia melihat istri panglima perang ini cantik. Artinya panglima perangnya diutus perang sana, terus perang sana, bukan untuk memenangkan peperangan supaya mati. Nanti kalau mati kan istrinya janda bisa diambil. Nah, ternyata benar panglimanya meninggal, istrinya dinikahi. Dan ketika Nabi Daud alaihissalam itu lagi beribadah kepada Allah, tiba-tiba di tempat ibadahnya itu ada dua orang yang kelahi. Wah, ribut, oh, kenapa kalian bertengkar? Terus ngomong, lah ini lo punya kambing 99, masih ngambil kambing saya. Terus Nabi Daud ngomong, lo kamu salah kamu gini. Ketika dia ngomong orang ini hilang, terus dia, wah aku tiba-tiba begini. Nah itu cara Allah menegur para nabi kadang-kadang seperti itu. Akhirnya Nabi Daud sujud sampai 40 hari 40 malam, sampai dalam hadisnya itu tanah yang ditempati sujud itu menjadi tumbuh rumputan di situ. Nah, saking menyesalnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bingung apa yang terjadi dengan diri saya, maka Allah mengutus dua malaikat Jibril dan Mikail, satu duduk di atas, satu duduk di bawah, kemudian saling bercakap-cakap. Kenapa ini disihir? Siapa yang nyihir? Labid ini gini-gini. Dia tuh orang munafik yang jadi blok sumpahnya ini, blok sumpahnya Yahudi. Qala fima, pakai apa itu bukulnya? Qala fi muskin wa masyotah. Ini pakai rambut dan sisir, ya. Ya, kadang-kadang anggota tubuh kita itu ya bisa dijadikan sebagai sarana sihir. Nah,
Qala wa aina, di mana sihirnya? Qala fi jafi tal'ah dzakar tahta raqufah fi bi'ri zarwan. Itu ada yang ditaruh di mayangnya kurma, ya, di bawah sebuah batu dalam sumur Zarwan. Qalat Aisyah berkata, "Fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bi'ra hatta istakhrajahu." Maka Nabi datang ke sumur itu dan mengeluarkan buhul itu. Faqala, maka bersabda Nabi, "Hadhil bi'r allati urituha." Wah, ini adalah sumur yang diperlihatkan dalam mimpi saya ini. Wa kana ma'aha nuqa'ah al-khina. Airnya merah seperti daun pacar. Wa ka'anna nahlaha ru'usus syayatin. Ternyata di dalamnya ada pelepah kurma, ya, ngayangnya kurma yang seperti tanduknya kepalanya syaitan. Qala fastukhrija, maka dikeluarkan sihir itu. Qala faqultu afala ay tanasyarta. Ini bagaimana kalau kita kembalikan ini sihirnya ini? Nah, maka bersabda Nabi, "Amma Allah faqad safani." Demi Allah, Allah sudah menyembuhkan saya. Wa akrahu an uthira ala ahadin minan nas syarran. Dan saya tidak suka kalau ada orang yang mengikuti jejakku yang jelek. Nanti kalau misalnya saya kembalikan sihirnya, maka kemudian umatku berlomba-lomba mengembalikan sihir. Nah, ternyata mengembalikan sihir ini betul-betul terjadi sekarang. Saling mengembalikan sihir, dan yang mengembalikan ini justru masuk ke ranah dukun. Akhirnya sama-sama main dukun. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau jenengan orangnya bertauhid, kuat tauhidnya, maka bisa dibatalkan, bisa dicegah sihir itu dan bisa dikembalikan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa dipahami ya? Nah, ini berarti salah satu surat muawwidatan, salah satu surat yang digunakan untuk berlindung kepada Allah, ya, surat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke Anas, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya sering baca itu disebutkan yang berkaitan dukun tadi kok perempuan Kenapa? Perempuan dukun atau unggul perempuan. Di dalam dapur ada yang menunjukkan itu perempuan. Iya. Salah satu yang biasa jadi tukang sihir itu adalah perempuan, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Itu salah satunya, mungkin kebanyakan dari itu adalah perempuan. Nafathati dalam? Iya. Ya, tergantung di mana tempatnya, Pak ya. Tergantung di mana tempatnya. Iya. Nah, jadi Nabi itu ketika menjelaskan sesuatu kadang ini berbeda kepada ini sama-sama berbeda. Bukan berarti ada yang salah, tapi memang Nabi itu meluaskan pemahaman. Sama dengan Nabi menjawab ketika ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, boleh tidak saya mubasyarah?" Mubasyarah itu tidur bareng dengan istri ketika puasa. Maka Nabi menjawab tidak boleh. Suatu saat ada lagi yang tanya, "Nabi boleh tidak?" Boleh. Jadi pertanyaannya sama, yang nanya beda, jawabannya beda. Bukan berarti ini pelin-pelan atau mencela-mencela, tapi disitulah ada yang namanya ilmu fikih, memahami jawabannya Nabi ini kenapa. Ternyata kalau yang ini dilarang itu karena dia masih pasangan muda, rentan terjadi hubungan. Tapi kalau yang pasangan sudah perjuangan hidup ini, pasangan pejuang-pejuang ini, maka ini sudah tidak rentan lagi untuk terjadi yang membatalkan puasa. Nah, itu jawaban seperti itu. Setiap jawaban Nabi baik dalam tafsir maupun dalam Quran maupun dalam hadis itu sebenarnya adalah bentuk bagaimana luasnya ilmu di dalam Islam. Makanya kalau kita ngaji tafsir itu, masya Allah, satu ayat itu luas sekali. Itu bukan berarti ada yang salah.
selama tafsir itu masih bil ma'thur atau bil manqul. Ya, selama dari athar para sahabat. Tapi kalau sudah bil ra'yi ini pemikiran manusia modern gitu ya, pemikiran manusia yang tidak ada atharnya, maka ini bisa diterima, bisa tidak, tergantung apakah dia sesuai dengan athar atau tidak, tergantung. Tapi kalau bil ma'thur maka semua bisa diterima, bisa diterima. Itu menyampaikan berdasarkan makna dari ayat yang disampaikan itu kan berarti akan berarti dari huruf atau dari Bukan. Bil ma'thur itu dengan asar. Kalau bil manqul itu artinya naqal, dipindah. Selama di situ ada teksnya dan teks ini bisa dipertanggungjawabkan dari mana, itu boleh. Ya, bukan ra'yi itu. Kalau yang namanya ra'yi itu tidak ada teksnya, dicari di tafsir manapun tidak ada. Contoh, ada tafsir di S3 kemarin sempat dipelajari. Tafsirnya orang Syiah. Fadbahu baqarah, maka sembelihlah Baqarah huwa Aisyah. Jadi orang-orang Syiah itu mengatakan fadbahu baqarah, sembelihlah Aisyah. Nah, itu dicari di asar mana saja nggak ketemu itu. Karena itu tafsir kebencian memang. Nah, dibantah oleh ahli mufassir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkinkah Allah memerintahkan Nabi Musa menyembelih Aisyah? Aisyah belum ada waktu itu. Nah, ini kalau yang dalam penelitian saya sebut tafsir bil ngaur gitu ya. Nah, tafsir bil ngaur, karena tafsir yang tidak ada rujukannya, baik secara akal dan masuk maupun secara secara teks ya. Nah, biasanya tafsir-tafsir seperti ini digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat kelompoknya. Maka dia pakai Quran, pakai hadis untuk seakan-akan Quran dan hadis ini untuk kelompok kita ini. Iya, makanya kalau orang tidak ngerti usulul ilm, asal usul ilmu itu mesti gampang terdoktrin di sini. Tapi kalau orang ngerti usulul ilm, paling tidak dia ngerti nahwu ya, ngerti usul fikih, ya, ngerti mustolah. Maka ketika ada orang ngomong tuh dia bisa ngukur, wah ini ngawur ini, wah ini keliru, ini begini. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi yang lain? Cukup. Jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tafsir surat An-Nas. Setelah An-Nas itu nanti baru kita masuk tafsir Al-Ikhlas. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.